Selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator rumah horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini sebuah cerita mengenai membuka mata batin akan menemani kita di malam hari ini. Disclaimer dulu ya, hati-hati kalau kalian nanti mengucapkan mantra-mantra yang ada dalam cerita ini. Tanggung sendiri akibatnya. Oke, kita langsung saja menuju ceritanya. Raka adalah mahasiswa jurusan hukum yang telah menempuh studi selama 6 tahun dan belum juga lulus. Ia terlalu nyaman menjalani hidup tanpa arah. Lebih sering nongkrong daripada menyusun skripsi. Lebih sering menunda daripada mengejar. Hidupnya seperti perahu yang tak mau mendayung, pasrah dihanyutkan arus. Kini ia sedang berada di titik nadir. Ia tak tahu lagi harus bagaimana. Dunia terasa sempit dan waktu seperti berhenti mendukungnya. Tugas kuliah terbengkalai, biaya hidup makin menekan, dan yang paling menghancurkan, Sinta, perempuan yang sudah 3 tahun menjalin hubungan dengannya, tiba-tiba mengirim pesan panjang lewat WA yang merupakan pesan terakhir. Sinta memutuskan menikah dengan pria Kanada, rekan kerjanya di lembaga kursus bahasa tempat ia mengajar. Ia sudah jengah menunggu Raka yang tak kunjung melamarnya, dan semakin lama ia merasa Raka hanya berjalan di tempat. Menurutnya Raka tak serius menjalani hidup, apalagi mempersiapkan masa depan. Aku sayang kamu, Raka, tapi aku juga harus memikirkan hidupku. Kamu bahkan belum tahu besok mau kerja apa. Pesan itu membuat Raka hancur. Ia kehilangan cinta, kepercayaan diri, bahkan alasan untuk terus bertahan. Di sisi lain, kabar dari kampung bahwa ibunya jatuh sakit parah semakin menghimpit batinnya. Raka kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota bersama Aldi, temannya sejak SMA. Mereka sepakat menyewa rumah itu bersama untuk menghemat biaya hidup selama kuliah. Rumah tua dengan 2 kamar, dapur seadanya, dan lorong gelap di belakang. Di sanalah ia mengurung diri. Di sebelah kanan kontrakan itu tinggal seorang pria parubaya. Ia bernama Pak Mahmud. Ia memiliki warteg kecil di ujung gang. Kadang jika ada lauk tersisa, Pak Mahmud tak segan memberi Raka makan secara cuma-cuma. Sosoknya sederhana dan menenangkan. Pak Mahmud bukan hanya ramah dan murah senyum. Ia juga dikenal bijak dan paham agama. Meski tak banyak bicara, ucapannya sering menyejukkan. Pagi itu saat Raka dan Aldi sedang duduk di teras setelah makan mie instan, Pak Mahmud lewat sambil membawa keranjang sayur. "Sarapan mie terus, Le. Sini mampir warteg. Tadi pagi bapak masak telur balado. Masih anget nih," katanya sambil tersenyum. Aldi terkekeh. "Iya pak, kalau udah gajian di rumah, saya mampir tiap hari." Pak Mahmud tertawa kecil lalu menepuk bahu Raka pelan. "Kalau lapar, jangan sungkan. Bapak gak bakal biarin anak tetangga kelaparan." "Iya, makasih pak," jawab Raka lirih. Senyum itu hangat, lebih hangat dari sinar matahari siang itu. Tapi kehangatan itu hanya singgah sebentar, seperti bayangan senja yang segera hilang di telan malam. Hari-hari berikutnya tetap dingin. Raka sibuk dengan skripsinya, sementara itu ibunya di kampung semakin sakit. Dan pesan terakhir dari Sinta masih terpatri di layar ponsel. Ia belum berani menghapusnya. Raka merasa terjebak dalam lorong hidup yang gelap, tak tahu kemana harus melangkah. Ia mulai menarik diri. Warteg Pak Mahmud pun jarang ia datangi lagi. Malam itu,
Sendirian di kamar, Raka membuka pesan Sinta untuk kesekian kalinya. Ia membaca ulang, kata demi kata, seperti menyiksa diri secara sengaja. Tiba-tiba ia teringat kalimat Pak Mahmud tempo hari tentang cahaya palsu dan jalan pintas. Tapi malam ini, kata-kata itu tak mampu menahannya. Apa gunanya hidup kalau tak bisa membuat orang tua bahagia? Apa artinya bertahan kalau semua meninggalkan? Gumam Raka. Ia mulai mencari di internet, bukan tentang beasiswa atau lowongan kerja, tapi tentang jalan pintas, tirakat, ilmu batin, hingga satu kata menyala di layar ponselnya: puasa pati geni. Puasa ini disebut sebagai puasa ekstrim, tirakat yang menguji tubuh dan jiwa dalam gelap gulita, tanpa cahaya, tanpa makan, tanpa tidur selama 24 jam. Raka tak tahu persis maknanya, tapi saat membaca, membuka jalan buntu dalam kehidupan, ia merasa seperti mendapat kebisikan dari alam gaib itu sendiri. Teman sekontrakannya Aldi sempat menegurnya beberapa hari sebelumnya saat melihat Raka membaca tentang ilmu-ilmu seperti itu. "Serius lu? Jangan main-main deh sama yang begituan," ujar Aldi saat itu. Raut wajahnya penuh kekhawatiran. "Iya, tenang. Gue cuma baca-baca. Sana." Tapi itu bohong. Ia sudah memantapkan hati. Raka putuskan akan melakukannya di kamar kontrakannya yang sunyi. Seminggu sebelum malam pati geni, Raka menjalani puasa mutih. Ia tak benar-benar paham makna kakang kawah atau adi ari-ari. Sebenarnya pendengar, ini merinding ini ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menjauhkan kita dan menjaga kita dari segala macam makhluk yang terkutuk. Oke, lanjut. Tapi katanya mereka adalah bagian dari diri seseorang sejak lahir, penjaga gaib yang menyertai selama hidup. Dalam ritual pati geni, nama-nama itu dipanggil bukan untuk disapa, tapi untuk dibukakan jalannya. Raka membaca cepat dan sembarangan. Ia bahkan tak menyiapkan saji seperti yang tertulis di artikel. Nggak pakai bunga, tidak pakai kemenyan, hanya kertas niat dan tekad yang separuh nekat. Ia tidak tahu bahwa dengan begitu, bukan hanya jalannya yang terbuka, tapi juga pintu untuk sesuatu yang lain. Nasi putih dan air putih. Hari demi hari tubuhnya melemah, tapi ia merasa ada sesuatu yang dibersihkan dari dalam. Hari ketujuh menjelang tengah malam, ia mulai mempersiapkan kamar. Gorden dilipat 3 lapis, ventilasi ditutup dengan lakban hitam, celah pintu disumbat kain basah. Ia pastikan tak ada setitik cahaya pun yang masuk. Jika Tuhan masih peduli padaku, tunjukkan lewat jalan ini. Tapi jika tidak, aku siap disambut dunia yang lain, bisik Raka. Sebelum membaca niat, sempat terlintas dalam benaknya, yakin gak aku dengan apa yang tengah kulakukan ini? Tapi pikirannya sudah kabur oleh rasa putus asa. Ia mengabaikan keraguan itu. Ia membaca niat dalam bahasa Jawa yang ia cetak dari internet. Kakang kawah, adi ari-ari, getih putih, getih abang, sukmo sejati. Ingsun nyuwun tulung, buka lawang panguripan, buka lawang kasekten, buka lawang rejeki, buka lawang selamat kanggo uripku lan masa depanku. Ingsun laku topo pati geni,
tanpa pangan, tanpa unine manuk, tanpa pepadang, selamet lan kasil. Yang artinya seperti ini: wahai kakang kawah, adi ari-ari, darah putih dan darah merah, sukma sejati, aku memohon pertolongan. Bukalah pintu kehidupan, bukalah pintu kesaktian, bukalah pintu rezeki, bukalah pintu keselamatan untuk hidupku dan masa depanku. Aku menjalani pertapaan pati geni tanpa makan, tanpa suara, tanpa cahaya, selamat dan berhasil. Kalimat-kalimat yang tak sepenuhnya ia mengerti, tapi terasa seperti kunci pembuka gerbang. Ia duduk bersila di tengah kamar. Matanya terbuka, tapi hanya kegelapan yang terlihat. Hari yang dipilih Raka bukanlah sembarang hari. Ia sengaja menunggu malam Jumat Kliwon, malam yang dalam kalender Jawa disebut memiliki pintu yang tipis antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia memulainya sesudah azan Isya, menunggu hingga kontrakan benar-benar sepi dan memastikan tidak ada sedikit pun cahaya dari bulan. Bulan malam itu memang tidak terlihat. Suasana menjadi sempurna, setidaknya menurut artikel yang ia baca. Tapi tidak ada yang benar-benar siap menyatu dengan gelap yang bukan sekedar tak percaya, melainkan kosong dan dingin. Dan saat itulah kegelapan dimulai. Pagi masih biasa, siang terasa berat. Duduk bersila tanpa bergeser membuat pinggangnya seperti terbakar. Tapi menjelang sore, gangguan mulai datang. Tiba-tiba tubuhnya mulai terasa berat, seolah ada sesuatu yang menempel di punggung, menekan pelan namun pasti. Nafasnya mulai sesak meskipun udara tidak terlalu pengap. Lehernya terasa dingin, lalu mengeras. Detak jantung melambat, seolah ditahan paksa. Satu persatu bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Lalu datang getaran, bukan dari tanah, tapi dari tubuhnya sendiri. Seolah dari dalam ada yang menggigilkan tulang-tulangnya dengan irama yang tak bisa ia hentikan. Ia menggigil bukan karena takut, tapi karena tubuhnya seolah bukan lagi miliknya. Apakah ini akhir? Atau jangan-jangan baru awal? Gumamnya pelan. Menjelang maghrib, suara azan terdengar dari kejauhan, tapi malah membawa tamu yang lebih nyata. Langkah kaki menggema di koridor. Lantai keramik seharusnya tak menimbulkan suara berat seperti itu, tapi malam itu terdengar jelas seperti sepatu basah yang menyeret di atas ubin dingin, berat dan lambat. Raka menahan napas. Tak lama suara geraman muncul dari sisi kamar, disusul suara tawa cekikikan anak-anak. Anak-anak berlarian di luar kamar, tapi tak ada bayangan, hanya suara. Tiba-tiba di tengah ruangan gelap, Raka melihat sosok perempuan. Gaunnya merah menyala, menjuntai hingga lantai. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya yang pucat dan penuh luka. Matanya merah darah, senyumnya menyeringai. Ia melayang pelan, lalu menatap Raka dari sudut kamar dengan kepala sedikit miring. Kuntilanak bergaun merah. Kenapa muncul sekarang? Kenapa aku bisa melihatnya sejelas ini? Gumam Raka panik. Makhluk itu melayang mendekat perlahan. Tapi sebelum jaraknya terlalu dekat, ia tiba-tiba hilang.
seolah larut dalam kegelapan. Suara benda jatuh terdengar keras di belakang. Raka tak menoleh. Sesuatu merayap di sisi kirinya. Perlahan tiba-tiba muncul 7 sosok kecil melompat-lompat di sudut kamar. Mereka adalah pocong anak-anak berkain lusuh. Wajah tertutup, tapi suara tawa mereka menggema memantul di dinding. Mereka berlompatan kian kemari, menabrak dinding, kadang menyentuh kaki Raka. Anak-anak, pocong, kenapa mereka bermain di sini? Bisik Raka dengan mata membelalak. Kalau mati malam ini, setidaknya aku tak pernah merasa lebih gagal dari hidupku yang sebelumnya. Desah Raka getir. Tiba-tiba terdengar suara garukan di pintu kayu. Perlahan tapi tajam, seperti kuku panjang menggores permukaan dengan sengaja. Suara itu berulang, ritmis, menebar ancaman tanpa perlu berteriak. Raka ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Lalu terdengar derap berat dari balik tembok. Langit-langit seperti bergetar. Dari kegelapan muncul sesosok genderuwo. Tingginya hampir menyentuh plafon. Tubuhnya besar dipenuhi bulu tebal hitam. Mata merahnya menyala dan kuku-kukunya panjang melengkung seperti cakar yang berkarat. Makhluk itu mengendus udara, lalu mendekati Raka. Ia bisa merasakan nafas berat dan bau busuk bercampur anyir. Sebuah tangan besar berbulu menyentuh pundaknya, dan kuku-kuku itu mulai menekan bahunya. Enggak. Tolong. Cukup, bisik Raka nyaris tanpa suara. Itu sudah membuatnya memutuskan. Ini sudah cukup. Ia melompat, membuka pintu kamar. Tapi di depan, bukan keselamatan yang menyambut, melainkan ratusan makhluk gaib yang berdiri memenuhi lorong dan halaman kontrakan. Mereka tak hanya berjumlah banyak, tapi juga beragam bentuknya. Ada sosok tinggi kurus seperti lidi. Wajahnya rata tanpa mata maupun mulut. Ada makhluk berbentuk anak kecil dengan kepala terbalik dan mata melotot, berlari-lari menabrak tembok. Ada perempuan separuh tubuh, bagian bawahnya mengambang dengan isi perut menjuntai, darah menetes dari ujung-ujungnya. Di antara mereka ada makhluk berkulit hijau kehitaman dengan gigi menyeringai sepanjang rahang. Matanya memutih seluruhnya. Beberapa merangkak seperti serangga. Tangannya terlalu banyak untuk ukuran tubuh sekecil itu. Sebagian melayang tanpa kaki, mengeluarkan napas seperti bisikan angin dari liang kubur. Semuanya berwajah rusak, tanpa kepala, atau memiliki mata merah menyala seperti darah. Semua makhluk astral yang pernah ceritakan, atau bahkan yang tak pernah dibayangkan manusia waras sekalipun. Akhirnya Raka pingsan. Ia sadar saat azan subuh berkumandang. Seseorang menggoyang tubuhnya. Seorang pria parubaya dengan wajah tirus dan tubuh kurus bersarung batik lusuh. Rambutnya tipis disisir rapi ke belakang. Pak Mahmud. Ia mengguncang bahu Raka dengan lembut. Nak, kamu tidak apa-apa toh? Tadi bapak dengar suara keras dari atas. Ujarnya cemas, suaranya berat tapi lembut. Wajahnya penuh perhatian. Raka samar melihat cahaya dari lampu senter kecil di tangan Pak Mahmud, yang segera membimbingnya kembali ke tempat tidur. Tangannya bergetar pelan saat menutup selimut ke dada Raka. Aduh, jangan macam-macam ya Le. Dunia ini sudah cukup gelap tanpa kita menambahinya, gumam Pak Mahmud hampir seperti doa. Ia tak bertanya lebih jauh, seolah paham Raka menyimpan luka yang tak bisa diungkapkan.
Ia hanya duduk sebentar di pinggir tempat tidur, lalu berdiri pelan. Kalau kamu mau cerita, Bapak tidak kemana-mana. Tapi kalau kamu lebih suka diam, ya Bapak doain saja semoga kamu baik-baik saja. Raka tak menjelaskan apapun. Ia hanya berkata bahwa ia pingsan karena pusing. Namun sejak saat itu, matanya berubah. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti kabut. Aldi menatapnya dengan curiga, bertanya pelan. Tapi Raka hanya menjawab pendek-pendek. Ia lebih banyak diam. Makan pun hanya sedikit. Ia tak sanggup cerita apapun, karena bagaimana mungkin menjelaskan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak sepenuhnya pahami. Ia lebih sering melihat mereka, ya makhluk gaib. Kadang di kampus, kadang di angkot, kadang waktu bercermin. Dulu ia hanya sekali melihat, tapi sejak puasa itu, dunia mereka seolah lebih dekat. Ia sempat berkonsultasi pada orang pintar. Ya mau kayak ditutup gitu, tapi ujung-ujungnya kebuka kembali. Sekarang ia membiarkan saja. Aku sudah terbiasa. Tapi kadang aku masih bisa berharap kalau bisa aku hidup tanpa mereka. Gumam Raka lelah. Raka tidak ingin orang lain mengikuti jejaknya. Ini bukanlah soal puasa atau spiritual. Ini lebih soal kesombongan manusia masuk ke wilayah yang tak dipahaminya. Raka menyesal, tapi sudah terlambat. Kini hidupnya dibayangi dunia lain yang selalu hadir, bahkan saat ia menutup mata. Ada bisik di tengah malam, cerita tentang gelapnya dunia. Tangis sunyi, langkah menggema, misteri gelap di balik